والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا waktu dari masalah Quran saya baca doa Allahumma dzakirna minhu ma nasina, saya dimarahi. Berarti kalau kita mengatakan nasina itu ada unsur kesengajaan melupakan. Terus gimana Syekh juga? Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan apa yang dilupakan dari hafalan kami. Jadi saya dimarahi, kok nasina katanya? Karena sengaja lupain. Akhirnya Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Al-asatidz wal ustadzat a'azzakumullah jami'an. Saya sering mendengar asatidz dan asatidzah. Asatidz dan asatidzah itu sama-sama ustadz. Yang beda itu asatidz dan ustadzah. Asatidz, ustadz itu jamaknya bisa asatidz, bisa asatidzah. Kalau ustadzah, ustadzah, ustadzah. Jadi al-asatidz
wal asatidah wal ustadah. A'azakumullah jami'an. Saya akan menyampaikan sedikit kisah, mungkin sekitar setengah jam, untuk antum semua berbagi kisah-kisah yang akan memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dampak dari kedekatan itu mudahnya kita mengajak orang berubah. Kenapa? Kalau kita buka Quran di surah Al-Imran ayat 138, Allah berfirman, "Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Quran ini keterangan yang sangat jelas bagi manusia dan petunjuk serta nasihat bagi orang yang bertakwa. Maka jangan pernah merasa hina. Wala tahinu, hina itu bahasa Arab. Wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian punya posisi tertinggi di sisi Allah. In kuntum mukminin. Jadi ayat ini memberikan panduan kepada kita 3 hal. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai referensi, yang ketiga sebagai solusi. Sebagai informasi, hadza bayanun linnas, Quran sebagai keterangan apapun kepada manusia dan semuanya jelas. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan informasi apapun, maka Al-Quran sebagai gudang informasi. Dan informasinya sangat akurat, sangat valid. Kenapa? Karena yang memberikan informasinya adalah Allah, yang menciptakan dunia dan akhirat, alam nyata maupun alam gaib, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita mendapatkan informasi yang hebat, akurat, kalau kemudian kita tidak bisa menikmatinya? Sama dengan Anda mendengar orang berceramah menjelaskan keajaiban Quran, tapi Anda bukan pembaca Quran, Anda bukan penghafal Quran, Anda bukan pengamal Quran, dan Anda bukan pengajar Quran, tidak ada manfaatnya. Maka informasinya harus segera diambil, harus segera diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mengaplikasikan Quran, apa syaratnya? Lil muttaqin, yaitu kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita bertakwa, dan kita bisa mendapatkan nasihat Quran kalau kita bertakwa. Kalau tidak, nggak bisa. Makanya Quran ini ketika Allah turunkan pada satu batu, maka akan hancur luluh. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang dibacakan Quran nggak ngefek, ada orang diperdengarkan Quran nggak ngefek? Karena hatinya lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena dia tidak mau. Itu aja masalahnya. Karena kalau dia mau, sekeras apapun bisa diluluhkan, bisa dihancurkan. Tapi kalau tidak mau, tidak bisa. Maka kemudian kalau sudah tidak mau, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan, mau dibiarkan, sama, dia tetap tidak akan pernah percaya. Nah, jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim tapi tidak mempercayai Quran. Tidak percaya itu bukan dalam bentuk ungkapan, tapi justru dalam bentuk perilaku. Perilakunya itu seperti orang yang tidak percaya kepada Quran. Perilakunya itu seperti orang yang tidak yakin dengan Quran, padahal Quran di hadapannya. Maka kemudian ketika kita mengupgrade diri kita menjadi orang bertakwa, maka petunjuk Quran akan sangat mudah kita dapatkan, nasihat Quran akan mudah kita amalkan. Kemudian apa? Dampak dari ini semua nggak ada. Ya, orang beriman itu yang merasa hina, orang yang beriman itu sedih, nggak ada. Yang ada ketika jalan dia gagah, ketika dia berbicara, dia penuh dengan semangat. Karena apa? Referensinya adalah Al-Quran yang menginformasikan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, yang gaib maupun yang nyata. Nggak ada kesalahannya. Anda mungkin pernah mendengar berapa banyak para pendeta yang diutus untuk mencari kekurangan Quran. Yang ada nggak ketemu dan mereka masuk Islam.
Nah sekarang pertanyaan, berapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar Quran itu kemudian murtad dari Islam? Kenapa? Diberikan ayat-ayat agama lain, kemudian apa? Dilogikakan, masuk logikanya karena nggak ada Qurannya, akhirnya dia murtad. Mereka yang cerdasnya masuk Islam, yang bodohnya keluar dari Islam. Subhanallah. Sehingga kemudian Allah mengatakan wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, enggak usah manyun, ya harus ceria. Orang Islam itu setiap bangun pagi hari pertama kali ceria. Kenapa? Menjadi hamba Allah. Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan ketika orang ditolong oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena dikasih syarat wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Selama kalian dalam kondisi beriman, posisi kalian pasti tertinggi di semua kondisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 kejadian dari aplikasi Quran yang semuanya secara logika sulit untuk diselesaikan. Jadi kalau saya menghadapi kasus ada orang terkena penyakit kemudian tidak sembuh, ada orang menghadapi masalah nggak bisa diselesaikan, artinya semua konsultan atau dokter atau psikiater atau terapis yang menyerah, saya bilang itu solusinya bagian dari kajian Quran. Nah, 3 kasus ini, yang pertama ini saya ceritakan orang pintar semua, nggak ada yang bodoh. Yang pertama adalah anak yang selesai di UI bahasa Inggris, nilainya bagus. Satu saat membuatkan akun Facebook ibunya. Jadi dia membuat akun Facebook untuk ibunya. Kemudian setelah itu ibunya terbiasa membuka Facebook. Setelah membuka Facebook, ketemu dengan teman-teman lamanya ketika SMA. Kemudian muncul kenangan lama, dia lupa kalau dia sudah tua. Tapi begitu buka Facebook rasanya masih tahu. Bisa lagi cerita ibu-ibu yang jawab sini ya. Jadi di sini merasa tua semua ini. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Ketika sedang membuka Facebook, mukanya ceria. Kenapa? Ketemu teman-teman lama, ketemu cinta lamanya. Jadi ada cinta baru, ada cinta lama. Akhirnya apa? Gara-gara Facebook itu dia sering buka dan kemudian ketemu teman-teman lamanya sampai berpisah dengan suaminya, cerai. Akhirnya anak yang membuatkan Facebook diusir oleh orang tuanya, bapaknya dari rumah, gara-gara kamu ayah bercerai dengan dia. Anak itu jadi anak jalanan, mentalnya rusak, jadi anak jalanan. Akhirnya diselamatkan oleh pamannya. Pamannya minta, karena pamannya belajar sama saya, Ustaz bisa nggak tolong menakan saya dengan kondisinya seperti ini, sekarang hidup di jalanan, nggak jelas, ya. Orang tuanya pisah, bahkan diusir orang tuanya. Jadi penyakitnya ada mental. Saya bilang gampang insya Allah. Ketemu saya jam 6 pagi. Jam 6 pagi ketemu saya dengan kisahnya. Kemudian karena dia sudah S1 bahasa Inggris, magang di BI ya waktu itu, saya bilang saya akan berikan dosis tinggi Quran untuk Anda selama 7 hari. 2 hari di Sentul, 2 hari di Limus, 2 hari di Bekasi. Hari ke-7 Anda harus membuat catatan. Di 2 hari pertama, dari mulai pagi sampai pagi, itu untuk mengaji, sholat malam, baca terus. Jadi dia tidak dikasih kesempatan untuk mikir. Hanya untuk membaca Quran, difahamkan tentang Quran, diajak sholat, ada yang bimbing. Tidak, hari ke-3, ke-4 di Limus, ya tempat saya. Kemudian hari ke-6, ke-5, ke-6 itu di Bekasi. Ya, jadi setiap tempat ada yang memandu. Hari ke-7 datang ke tempat saya, membuat tulisan perjalanan hidupnya sampai hari ini. Mentalnya sudah berubah total, ya. Kemudian apa? Sudah menjadi anak yang baik, sudah begitu luar biasa. Akhirnya saya lepas untuk pulang. 4 bulan kemudian datang ke rumah saya, dibuka kursus bahasa Inggris, sudah menghasilkan 600 juta. Jadi hanya perlu waktu 4 bulan untuk mendapatkan uang 600 juta. Bahkan kemudian dia support orang tuanya untuk membuat restoran dan seterusnya. Subhanallah, anak rusak dan merusak itu ternyata perlu 7 hari dituntut Al-Quran menjadi anak produktif. Hanya 7 hari saja, yaitu dengan Quran dan sholat malam. Yang pertama.
Yang kedua ini bisa anak S2. Jadi anak ini pengidap penyakit schizofrenia. Anda tahu penyakit schizofrenia? Schizofrenia itu bisa dampaknya internal atau eksternal. Kalau internal biasanya anaknya jadi pemalu, minder, takut, gak mau bergaul, gak bisa bicara, susah mengungkapkan. Tapi kalau eksternal dia menjadi pemarah, emosi, kelempar, menuduh, buruk sangka dan seterusnya. Nah penyakitnya ini ternyata dampak dari perilaku orang tua. 3 kali dia ikut pengajian di satu tempat, tiba-tiba dia bertanya, Ustaz, semua materi yang Ustaz sampaikan itu tentang Quran dan keluarga, dan saya berjuang untuk baca Quran, gak bisa. Ini anak S2 dari lembaga pendidikan Islam, usia 35. Kemudian saya bilang, Anda nggak bisa baca Quran sendiri. Anda kalau baca Quran tanpa pembimbing, tanpa penuntun, tanpa orang yang mengawasi program untuk Anda, mungkin sehari Anda udah lemah, hari kedua, ketiga nggak baca lagi. Karena Quran itu perlu lingkungan dan bimbingan untuk menjaga stamina keimanan. Anda bilang, Anda datang ke rumah saya hari Ahad jam 11, saja ngobrol. Waktu itu saya datangkan tokoh juga, tamu-tamu yang biasa bawa saya dari Timur Tengah ke rumah saya. Nah kemudian sampai zuhur, saya ajak makan, saya ajak minum, saya ajak ngopi, saya ajak sholat berjamaah. Setelah itu saya ajak ke masjid saya yang lain. Saya bangun masjid, anak-anak Al-Falah biasanya tinggal di masjid tersebut. Ketika di tempat kami, karena masjid ini, masjid yang kami bangun khusus untuk tamu-tamu dari luar Jawa dan untuk pembinaan keluarga dari berbagai macam kota. Dan masjid ini kami bangun selama Covid 2 tahun, dan semua tukangnya itu sehari tilawahnya 1 juz. Dan pimpinan tukangnya itu anaknya hafal 30 juz. Dan semua tukangnya jadi guru Quran. Dan di masjid ini kata material, satu-satunya masjid yang tidak punya utang. Dan masjid ini dibangun tidak pernah membuat proposal pembangunan masjid. Sampai para tukang bilang, Ustaz ini masjid gak dibangun, tapi kalau nggak ada pelang, nggak ada spanduk nomor rekening yang ditampilkan, yang mau mohon doa restu dan donasi. Saya bilang ke tukang, kalau tukangnya baca Quran, tempat ini berkah, semua orang datang memberi, tidak perlu minta. Tiba-tiba ada orang lewat, kemudian nanya, ini bangun masjid? Iya. Perlu apa yang belum? Keramik, lantai, udah saya belikan semua. Itu orang lewat. Nah sebelum keramik itu tiba-tiba dia nanya, Ustaz bangun masjid ya? Iya. Kurangnya berapa? Dalam anggarannya kurang 800 juta. Saya aja, satu orang saja. Oh ya sudah. Ternyata begitu lewat, selesai juga. Ustaz solusinya udah ada. Belum. Saya aja. Semuanya rebutan. Padahal tidak dibuat pengumuman apa-apa. Nah itu dampak dari ketika tempat dijadikan sebagai sarana berkumpul untuk membaca Quran. Nah kemudian anak itu saja ke tempat itu. Di tempat itu ada orang yang rusak. Jadi satu saat saya ketemu dengan seorang pekerja di perusahaan. Kemudian dibuat temannya, tapi saya lihat anaknya ini bermasalah, perilakunya, sikapnya, padahal usianya baru 8 tahun. Saya merasa anak ini masalahnya bukan dari lingkungan lain, tapi dari perilaku orang tua. Maka saya cek orang tua, orang tua ini dari perilaku orang tuanya lagi. Sampai kemudian saya bilang, Anda kerja udah berapa lama? 22 tahun. Keluar, saya bilang. Kenapa? Kalau Anda nggak keluar, anak Anda rusak. Kenapa Anda sibuk dengan pekerjaan, nggak tahu kondisi anak Anda, padahal anak Anda disekolahkan. Tapi kalau Anda biarkan anak Anda rusak, dan kerusakannya mirip dengan kerusakan Anda, nggak bisa berkomunikasi orang tua, dihormati di mana-mana, tapi keluarga nggak pernah tertata. Dan usia orang tuanya 84 tahun belum sholat. Saya bilang keluar Anda, tuntun Anda untuk berbakti kepada orang tua Anda, tuntun diri Anda, supaya disaksikan oleh anak kecil Anda bagaimana bapaknya berbuat kepada orang tuanya. Akhirnya anak itu keluar, kemudian nuntun orang tua, sholat, dan ternyata tidak mudah. Akhirnya bilang, Ustaz orang tua tidak mau sholat, ajak umroh. Dia bingung, dari mana uangnya kan? Berdoa kepada Allah.
Akhirnya Pak, orang tua itu menjelang umroh belum sholat. Apakah tetap diajak? Tetap diajak. Kenapa? Kalau Anda keluarkan uang untuk mengajak orang tua Anda sholat, ternyata nggak sholat, Anda punya saksi di hadapan Allah. Anda berjuang dengan harta dan benda waktu Anda untuk membuat ayah Anda sholat, ternyata Anda tidak bisa dan ternyata Anda belum mampu. Berarti akan ada uzur dan penerimaan dari Allah. Ternyata begitu landing di Madinah, orang tuanya sholat pertama kali di usia 84. Kemudian di Mekah juga demikian, satu untuk mereka. Pulangnya sholat, setelah sholat itu wafat. Nah kemudian anaknya sekarang jadi anak cucunya. Berarti yang saya bilang ini anak rusak secara sistemik. Dari perilaku orang tua dari orang tuanya lagi. Ini mental, 3 generasi. Ternyata tidak perlu lama pembenahannya. Sekarang bapaknya itu subhanallah ya, setelah keluar jadi pengusaha, jadi pembimbing keluarga besarnya dalam urusan agama dalam waktu 2 tahun dibimbing. Nah kemudian anak yang kena skizofrenia ini saya minta ketemu dia, tolong bimbing ini, tolong ceritakan aja kisah-kisahnya, gitu kan, subhanallah. Akhirnya Pak, dengan izin Allah semangat. Ya karena apa? Karena kalau saya biasanya menyelesaikan kasus by display itu dengan contoh. Ada punya masalah ini, berarti ketemu sama dia. Ngobrol aja sebentar. Nah, begitu ngobrol ketemu saya, pulang mulai besok Anda baca Quran minimal 2 juz. Langsung malamnya di WA saya, Ustaz selesai hari ini 1 juz 2, 1 2. Besok 3 4 5 6. Terus akhirnya tiap hari baca Quran. Nah kemudian Anda ini kok punya penyakit skizofrenia. Ini dari apa? Dari bapak saya kena NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Saya bilang kalau nama penyakit itu keren, berarti biaya pengobatannya mahal. Dan pasti yang kena ini orang pintar. Karena belum pernah kan dengar petani kena NPD, tukang kebun kena NPD, gak ada. Ini pasti orang pintar. Saya bilang gitu. Dia bilang emang bapak saya dosen, ibu saya juga dosen. Jadi keluarganya dosen, keluarganya orang terdidik, semuanya. Tapi kemudian kena penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi subhanallah ya, mereka tuh gila apresiasi, mereka itu gila sanjungan, mereka walaupun gak ada yang bisa disanjung, tapi seolah-olah dirinya itu penting, sehingga orang harus memerlukan dia, orang harus mengapresiasi dia. Dan itu merusak ke-6 anaknya, semuanya kena penyakit mental. Ini termasuk yang paling parah. Yang paling parah saja sampai S2. Dan itu sampai hari ini minum obat. Sampai ketemu saya masih minum obat penenang. Saya bilang penyakit Anda itu gampang untuk diselesaikan. Ya, tapi problemnya adalah orang terkena penyakit mental, tapi yang diobati fisiknya. Minum obat kan untuk fisik. Ya, untuk fisik, gak dibangun mentalnya, sehingga akhirnya dia menikah di usia 35, istrinya sama dengan dia, kasusnya, psikologinya, mentalnya sama, penakut dan seterusnya. Makanya Rasul mengatakan al-arwahu junudun mujannada, ruh hati akan dikumpulkan yang istiqomah. Subhanallah, akhirnya apa? Mulai hari Ahad itu, ya, saya suruh dia baca Quran tiap hari, ya, kemudian zikir. Ketemu, ya subhanallah semangat hidupnya sudah berubah. Gak perlu waktu lama dengan Al-Quran, tapi harus fokus. Tapi tadi perilaku orang tua bisa merusak anak, perilaku orang tua bisa merusak mental anak, perilaku orang tua itu bisa merusak masa depan anak. Sehingga kemudian orang tua harus menjadi teladan yang baik dengan segala kekurangan. Orang tua harus menuntun, tidak menuntut. Menuntun tidak menuntut, sehingga anak itu happy dan bahagia. Bahkan di kasus lain di satu kampus ada seorang dosen yang gila dengan gelar profesor, akhirnya melibatkan seluruh anak-anaknya untuk membantu supaya bapaknya jadi profesor dengan mencari berbagai macam referensi di bidangnya. Akhirnya apa? Satu anaknya meninggal dunia karena kelelahan, satu lagi sakit terbaring selama 3 bulan. Tiba-tiba datang ke tempat saya, minta ditemani ngobrol dari habis imsak sampai menjelang subuh. Begitu ngomong dengan saya, serasa ketemu ayah sendiri. Karena selama ini di rumah tidak bertemu dengan seorang ayah yang diinginkannya. Nah, ini penyakit-penyakit yang mengenai bukan orang bodoh, tapi semuanya orang pintar.
Semua orang terdidik. Kenapa? Karena otaknya dicerdaskan, fisiknya disehatkan, tapi hatinya kosong. Dan ternyata untuk menuntun mereka dengan Al-Quran tidak perlu waktu lama. Kenapa? Orang ini benci sekali kepada orang tua. Rekamannya semua rekaman keburukan. Kan kemudian bertanya, Ustaz, bagaimana menghilangkan rekaman keburukan? Gampang. Gampang sekali. Kenapa saya katakan gampang? Karena kita melihat sejarah bagaimana Aus dan Khazraj perang 120 tahun dibacakan Quran. Jadi orang beriman mereka bersaudara. Gak ada bekas kalau mereka pernah bermusuhan. Itu 120 tahun. Kalau Anda cuma 35 tahun mereka keburukan orang tua. Begitu Anda baca Quran, Anda akan tenang, Anda beriman, Anda jadi orang bertakwa, maka rekaman akan hilang seketika. Makanya kalau Anda punya rekaman kebencian kepada orang dan Anda tinggal di pondok pesantren, ngajar di pondok pesantren, ngajar di lembaga pendidikan Islam, rekaman itu nggak hilang, sebenarnya masalahnya di Anda. Itu ternyata nggak perlu lama. Nah ini dua kisah. Kisah tambahnya keluarga ASN, semua keluarganya 30 orang ASN semua. Nah orang tuanya pensiun, dilanjutkan oleh anak-anaknya, sepupunya, semuanya ASN. Satu saat sang ibu yang sudah pensiun terkena kanker, yang besok itu jadwal untuk operasi, untuk kemo. Kemudian membawa anaknya, yang anaknya itu di ASN punya posisi. Tapi kemudian karena ada masalah keluarga, dilaporkan kalau sang anak itu melakukan KDRT kepada istri, istrinya juga ASN. Akhirnya dilaporkan kepada pimpinan sampai diturunkan jabatan, sampai di down. Nah begitu diturunkan jabatan, ditinggal kabul istrinya. Subhanallah, ini keluarga seru banget ya. Nah sang ibu yang besok itu mau kemo sudah kehilangan rasa di mulutnya, kehilangan rasa. Nah kemudian tetangga yang umumnya mengatakan, Ustaz, kami punya tetangga kondisi begini, boleh nggak kami bawa ke rumah Ustaz? Oh boleh, silakan. Saya senang menuntun dan menolong. Akhirnya sang ibu, anak dan suaminya dibawa ke tempat kami. Seperti biasa, di rumah kami punya syarat dan punya standar penyambutan. Semua orang yang masuk ke rumah kami wajib ngopi. Ya, wajib apa? Ngopi. Dan ngopinya harus pakai gula. Tidak boleh kopi pahit. Gitu. Sampai kemudian ketika saya kasih dia beli dengan kopinya, untuk ngopi nggak buat rumah? Nah, iya. Ngopi nggak? Ngopi nggak? Ngopi semua. Kalau nggak ngopi nggak ngobrol dengan saya tinggal. Orang diajak hidup dia nggak mau, ya sudah saya tinggal. Orang diajak hidup senang nggak mau. Nah akhirnya apa? Ustaz, ya sering ada yang bilang saya kena gula, saya kena ini. Nggak ngefek gula, penyakit gula itu dari pikiran, bukan dari minum gula. Dari apa? Bukan dari minum. Sepakat ya? Mantap. Jadi nggak ada sejarah orang minum gula kena penyakit. Orang kena penyakit gula itu karena pikiran. Begitu dia stres karena memikirkan sesuatu, saraf di pankreasnya itu menjadi tegang, tidak bisa mengolah gula. Akhirnya dia terkena penyakit gula. Nah begitu saya kasih kopi, Ustaz saya nggak minum gula, nggak minum kopi tidak. Di rumah kami semuanya wajib minum kopi pakai gula. Kenapa? Nanya, saya bilang hidup Anda itu sudah pahit. Maka jangan sampai kopinya juga. Saya sebenarnya mengajak dia humor. Jadi kenapa humor itu bisa merelaksasi saraf? Dan ternyata kaget dia. Kaget. Oh gitu, iya. Gula itu yang nggak boleh berlebihan. Kalau cuma dikit nggak apa-apa. Semua makanan halal itu boleh, yang nggak boleh berlebihan itu nggak boleh. Akhirnya diminum, enak. Subhanallah, setelah itu saja makan gulai. Ya gulai kambing. Waktu mencicipi gulai, dia kaget, Ustaz gulainya enak banget. Padahal dia datang itu sudah hilang rasa. Paham ya? Dia datang itu hilang rasa. Diajak bergurau sebentar, rasa itu kembali seketika. Jadi melakukan penyembuhan orang hilang rasa di masa COVID, banyak orang hilang rasa. Itu nggak perlu lama.
Dan rumah yang dibacakan Quran itu bisa merubah orang yang masuk ke dalamnya. Bisa berubah. Karena hari itu saya menerima tamu banyak sekali yang semuanya bermasalah, termasuk ada seorang ibu yang ditangani rumah sakit PON, dan kemudian setiap makan satu suap itu tersedak, kemudian minum satu suap tersedak. Itu juga sama, takut sama gula, padahal gulanya itu dikit. Jadi dikasih kopi ketakutan. Akhirnya minum dulu. Minum, akhirnya suka. Setelah itu saja makan, lontong, kue macam-macam, heran, tidak ada tersedak satupun. Jadi kalau Anda sakitnya mental itu jangan rumah sakit. Ya, karena obat apapun, sebanyak apapun Anda minum nggak akan ngefek. Anda kalau sakitnya mental atau membawa orang kena penyakit mental, bawanya ke orang senang, orang yang happy, karena senang itu menular, happy itu juga menular, ya akan menular. Sebagaimana ngantuk juga, Anda kalau duduk jangan dekat orang ngantuk, kemungkinan dalam waktu yang tidak lama akan ngantuk. Subhanallah, sehat, pulang dengan semangat, dan kemudian anaknya tadi yang dilaporkan KDRT, sebenarnya tidak KDRT. Anak itu melihat istrinya sedang stres, kemudian dia pegang vas bunga, mau dibanting karena stres, dipegang suaminya supaya vasnya nggak dibanting, karena jidat istrinya berdarah. Nah itu dilaporin sebagai bukti KDRT. Sudah saat ini, ya. Akhirnya sudah, anaknya jadi stres karena diturunkan jabatannya, kemudian tinggal kabur istrinya. Kata ibunya, ceraikan istri. Kata saya, jangan diceraikan. Kenapa? Loh, sejak dia menikah, itu seorang anak perempuan menjadi tanggung jawab suami. Kalau dia belum pernah dikasih anggaran untuk kesolehan hati, belum dituntut untuk menjadi istri yang solehan, tiba-tiba diceraikan, yang dosa Anda. Kecuali Anda siapkan anggaran, waktu, tenaga, guru untuk mensolehkan, kemudian dia tidak bisa, baru Anda boleh ceraikan. Seperti Nabi Ibrahim ketika mendatangi Ismail, dan kemudian Ismail sedang di luar, kemudian Ibrahim datang ke rumah yang ada istrinya Ismail, kemudian mengucapkan salam, kemudian nanya, bagaimana keadaanmu? Dijawab, kami susah. Kami susah, kondisi kami gak enak. Kemudian dia bilang, salam sama Ismail, bilang kepada Ismail, ada orang datang kepadamu, menyampaikan salam kepadamu, dan kamu disuruh ganti palang pintu. Akhirnya Ismail datang nanya, tadi ada kamu nggak? Iya. Jadinya gimana? Seperti ini. Ada pesan nggak? Ada. Tadi dia bilang salam dan kemudian ganti palang pintu. Makanya Ismail mengatakan, itu ayahku dan aku disuruh menceraikan kamu. Jadi nggak bisa dirubah. Karena apa? Dia tidak menjaga kehormatan suami, malah menceritakan kepada orang yang gak dikenal keburukannya. Itu istri macam apa? Akhirnya kemudian diceraikan istrinya, dia nikah lagi. Setelah nikah, bapaknya dari Palestina datang ke Mekah, jarak 2000 kilo pada waktu itu. Kemudian ucapin salam, kemudian ditanya, bagaimana kondisimu? Ucapan pertama dari mulutnya keluar, alhamdulillah, kami baik. Akhirnya bilang, sampaikan salam kepada Ismail dan bilang ke dia, pertahankan palang pintu. Akhirnya apa? Ismail datang nanya, ada kamu nggak? Ada. Apa pesannya? Ngucapin salam, pertahankan palang pintu. Cirinya gimana? Oh seperti itu bapakku, aku disuruh pertahankan kamu. Dari pernikahan itu lahir keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi subhanallah, bagi para suami harus punya anggaran untuk mensolehkan hati istri. Karena di kasus rumah tangga saya tidak pernah menyalahkan istri, dan istri gak ada yang salah di keluarga. Yang salah adalah, tapi suami istri saya gak bisa romantis, Ustaz. Yang diajarin gak? Enggak. Tapi kan saya seperti istri saya seperti SPG di perusahaan gitu loh, kan? Yang kasih anggaran ke salon enggak? SPG itu dibiayai sama perusahaan. Nah ini ada seorang suami pengen menikmati istri rasa SPG tapi gratis. Bisa nggak kira-kira? Ada. Lihatin ibu-ibu. Asing dia nih sama Ustaz nih. Tapi masalahnya suaminya dengar atau tidak itu loh. Ya.
dengan Allah. Nah subhanallah ya, dari kisah ini kemudian apa? Sang ibu kaget, nggak boleh menceraikan istri. Kenapa? Karena sejak dia masuk dalam rumah tangga Anda, keluarga Anda, itu tanggung jawab Anda. Tiba-tiba Anda pisahkan karena nggak baik, pernah nggak memperbaiki? Pernah juga kejadian ada anak di menikah dengan anak pesantren, dikira kalau nikah dengan perempuan pesantren langsung enak dapat pelayanan dari istrinya. Mimpi kali sebulan. Nah punya anak dua mau cerai. Kenapa? Istri saya gini-gini. Saya kira kalau dari pondok langsung jadi baik. Oh enggak, istri tergantung suami. Akhirnya saya bimbing suaminya. Dari punya anak dua sekarang punya anak 7. Nggak jadi cerai. Kan tidak mudah juga punya istri mau melahirkan terus kan? Tidak gampang deh para suami, nggak gampang. Karena apa? Punya anak 3 aja udah. DKB tanpa sepengetahuan suami. Karena apa? Karena yang ngurusin cuma istri, suami nggak pernah ikut ngurus. Ya mungkin masalah, tapi kalau ngurusnya bareng-bareng nggak ada masalah. Saya pergi aja sebawa anak saya. Saya kemana-mana gantian, kemarin ke Lampung bawa yang lain, sini bawa yang lain, sehingga anak saya belajar semua di perjalanan. Nah, dari kisah-kisah yang saya sampaikan ini inspirasi buat Anda semuanya. Bahwa Quran itu menuntun kita menyelesaikan semua problematika kehidupan. Tidak perlu lama solusinya, sangat cepat, tapi energi Anda harus kuat. Ya, energi Anda harus kuat. Kalau nggak bisa. Ya, karena ada orang ustaz. Gimana ya cara kita bersyukur? Gimana ya cara kita bersabar menghadapi masalah? Saya bilang, syukur dan sabar itu sifat otomatis dari keimanan, nggak bisa direkayasa. Kalau Anda bersyukur berarti iman Anda kuat, Anda bersabar berarti iman Anda kuat. Apa yang membuat iman Anda kuat? Ngaji yang banyak. Nggak ada solusi yang lain. Ngaji yang banyak, nggak ada solusi yang lain. Semua solusi yang lain sifatnya teori. Anda begini, nggak bisa kecuali Anda ngaji. Sebab kalau Anda ngaji, Anda mau benci nggak bisa. Anda mau sakit hati nggak bisa. Kenapa? Quran menghilangkan kebencian dari dalam hati. Subhanallah. Ya. Sama dengan Anda disuruh kerja, tapi nggak makan, nggak akan sanggup bekerja. Jangankan kerja, mau berdiri aja sekolyongan, kunang-kunang. Kenapa? Anda lapar. Makanya ketika Anda ketemu orang tiba-tiba kunang-kunang, nggak usah ditanya sakit apa, langsung ditanya aja udah makan belum. Ya jangan-jangan dia belum, makanya kunang. Malah ditanya penyakitnya apa, padahal dia belum. Subhanallah. Ini panduan untuk kita semua, ya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sehingga kemarin sore menjelang maghrib sampai isya itu anak saya yang berumah saya bimbing untuk memberikan terapi kepada seorang ibu di usia 81 ya, 82 bersama 2 sepupunya yang sakit semua. Saya bilang Mbak Nada tolong bacain ini Quran bertiga sekaligus. Kondisinya seperti apa? Coba satu lihat berita. Dari kita datang sampai kita pulang. Yang awalnya tidak bisa berdiri kan, yang pas selesai dibacakan surah Al-Baqarah oleh Pak Nada, subhanallah bisa dalam keadaan berdiri. Ya, suaminya usia 85, rukuk sujud nggak bisa, kemarin langsung praktek semua dari awal. Itu kita bimbing mungkin 3 bulan yang lalu ya, seperti itu. Jadi di bab keyakinan kita saja dituntun dengan Quran ternyata dalam waktu yang tidak lama. Jika kemudian, ya ayo luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Ya dari kemarin saya datang jam 9. Saya bilang ke anak-anak perjalanan kita bersama Quran targetnya selama di Padang bulan sudah selesai 30 juz. Ini di perjalanan, jadi waktu ini misi terus kan, begitu selesai misi jalan baca Quran. Pagi ini saya masuk di masjid udah juz 8, udah mau selesai. Tadi dari masjid ke sini. Artinya apa? Itu energi dan kekuatan, makanya kita nggak akan lelah, nggak akan capek, energi akan melimpah. Karena Quran sebagai apa? Hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Tapi kemudian Anda